Inilah 7 destinasi wisata paling ikonik di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tempat favorit bagi para wisatawan mancanegara dan membuat pariwisata Toraja sangat populer di dunia. 1. KT Kesu. Sebuah kawasan perkampungan adat dengan daya tarik wisata yang cukup lengkap. Di tempat ini terdapat tongkonan atau rumah adat Toraja, alang atau lumbung padi, rante atau tempat upacara adat pemakaman, area pemakaman berupa liang batu, serta pemandangan persawahan yang indah. KT Kesu terletak di Kelurahan Pantanakan Lolo, Kecamatan Kesu, Toraja Utara, berjarak kurang lebih 1,5 km dari pusat kota Rantepao atau dapat ditempuh sekitar 15 menit. Tongkonan terbesar di KT Kesu adalah Tongkonan Puangri Kesu, letaknya berada di bagian tengah jejeran rumah. Tongkonan ini merupakan tongkonan tertua di wilayah Kesu, disebut Tongkonan Layuk, dibangun oleh pemimpin pertama di wilayah Kesu. Area upacara adat, yaitu rante, berada sekitar 50 meter di bagian utara tongkonan. Ada sekitar 17 batu simbuang atau menhir berdiri di rantai tersebut. Sementara itu, area pekuburan berada di bagian selatan atau bagian belakang dari tongkonan di sebuah lereng Bukit Karst. Di area ini bisa dilihat sejumlah peti mati yang diletakkan di tanah, ada yang diletakkan di dalam ruang gua atau liang, dan juga ada yang digantung di tebing atau kubur gantung. 2. Bori Kalimbuang. Kalimbuang Bori adalah salah satu cagar budaya di Toraja Utara yang berupa rante, tempat melaksanakan upacara kematian adat Toraja yang lazim disebut Rambu Solo. Bori Kalimbuang terletak sekitar 5 km sebelah utara Rantepao di Kecamatan Sesean. Di Kalimbuang Bori, kita bisa menyaksikan ada sekitar 170 batu simbuang atau menhir, 6 buah lakian, atau tempat meletakkan jenazah pada saat upacara pemakaman berlangsung, dan 1 balakaan atau tempat pembagian daging selama upacara kematian. Ada juga liang batu dan kuburan bayi pada sebuah pohon besar. Batu simbuang merupakan sebuah batu besar atau bisa disebut menhir atau batu megalitik. Pada umumnya, batu yang ditanam berbentuk persegi panjang atau bentuk oval. Bentuk tersebut ada yang diperoleh secara alami, namun kebanyakan dipahat sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Dalam kehidupan masyarakat Toraja, batu simbuang merupakan simbol status sosial yang menjelaskan kelas bangsawan dari orang yang mendirikan dan memiliki batu tersebut. Batu simbuang menunjukkan bahwa seseorang dari kalangan bangsawan baru saja melakukan sebuah upacara Rambu Solo dengan sangat meriah. 3. Londa. Sebuah kuburan gua kapur kuno milik Lengkong dan Tok Papak, keturunan dari Tandilino, orang pertama yang membuat kuburan erong atau peti mati kayu. Di tempat ini terdapat banyak koleksi patung tautau, sejumlah kuburan gantung, dan banyak erong yang diletakkan di dalam gua. Londa terletak di Lembang Tadongkon dan Lembang Sangbua, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, 5 km sebelah selatan kota Rantepao. Londa memiliki 2 gua yang saling berhubungan dan dapat dimasuki oleh pengunjung. Panjangnya sekitar 1000 meter. Dan untuk melaluinya, pengunjung harus setengah merayap di beberapa bagian gua. Di dalam gua terdapat banyak peti jenazah yang disusun rapi. Jenazah yang dikuburkan diletakkan berdasarkan tingkat status sosial dalam masyarakat. 4. Loko Mata. Loko Mata adalah sebuah batu besar yang dipahat dan menjadi area pemakaman bagi masyarakat sekitarnya. Pada dinding batu tersebut ada sekitar 120 liang atau lubang pahat yang sangat unik yang difungsikan sebagai tempat menyimpan jenazah. Loko Mata terletak di Tongariu, Kabupaten Toraja Utara. Situs pemakaman ini berada sekitar 12 km dari Rantepao, dekat dengan Batu Tumonga, Palawa, dan Bori Parinding. Dapat ditempuh kira-kira 30 menit perjalanan darat.
Perjalanan dari Rantepao ke Lokok Mata berupa jalan berkelok-kelok memotong lanskap Toraja Utara yang indah. Sepanjang jalan Anda akan melewati area persawahan dan bukit-bukit berhutan. Pada bulan tertentu, di lokasi ini diadakan sebuah tradisi adat yang unik, yaitu Mak Nenek. Sebuah tradisi kuno masyarakat Toraja, di mana jenazah-jenazah yang tersimpan di dalam liang akan dikeluarkan dan dibersihkan. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan tanda kecintaan pada orang tua atau leluhur. 5. Lemo. Objek wisata kuburan Batu Lemo merupakan salah satu kuburan tertua yang ada di Toraja dan diperkirakan telah berusia ratusan tahun. Lemo sendiri memiliki daya tarik pemakaman kuno yang berada di tebing batu dengan pemandangan hamparan sawah yang luar biasa indah. Selain terdapat lebih dari 70 buah liang batu kuno untuk menyimpan jenazah, pada makam Batu Lemo juga terdapat serambi tau-tau pada dinding batu terjal yang menghadap langsung ke alam terbuka. Tau-tau di makam Batu Lemo Tanah Toraja ini dianggap dapat mewadahi roh dari si mati dan biasanya terbuat dari kayu atau bambu. Secara periodik, pakaiannya dapat diganti melalui upacara yang disebut Mak Nenek. Kuburan Batu Lemo terletak di Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tanah Toraja, sekitar 10 km dari kota Makale. 6. Liang Suaya. Liang Suaya adalah sebuah cagar budaya yang merupakan kawasan Bukit Batu. Liang Suaya merupakan kompleks pemakaman para keluarga bangsawan atau Puang Sangala. Deretan patung berusia ratusan tahun menghiasi setiap sisi tebing batu. Umumnya, makam raja atau bangsawan yang menganut kepercayaan Aluk Todolo ditempatkan di tebing batu. Sedangkan bagi keturunan bangsawan yang memeluk agama Kristen dan Islam ditempatkan di bawah tebing. Inilah yang membedakan kuburan Batu Liang Suaya dengan kuburan batu lainnya di Toraja. Liang Suaya terletak di Kaero, Kecamatan Sangala, Kabupaten Tanah Toraja, sekitar 7 km dari kota Makale dan dapat ditempuh dalam 15 menit. 7. Tampang Alo. Liang atau Gua Alam Tampang Alo merupakan tempat pemakaman penguasa Sangala pada abad ke-16. Terletak di Sarapung Kecamatan Sangala, Kabupaten Tanah Toraja, kawasan yang termasuk dalam salah satu destinasi Toraja ini dapat ditempuh sekitar 9 km dari pusat kota Makale. Menurut legenda masyarakat di Tampang Alo, penguasa Sangala, Puang Menturino bersama istrinya Rangga Bulaan memilih Gua Tampang Alo sebagai tempat pemakamannya. Rangga Bulaan meninggal lebih dahulu dan jenazahnya dimasukkan ke dalam erong dan diletakkan dalam Gua Tampang Alo. Sedangkan Sang Puang Manturino pada saat meninggal erong ditempatkan pada pemakaman Loso tidak jauh dari Tampang Alo. Entah bagaimana kemudian erong Sang Puang ternyata kosong, sedangkan jenazahnya telah bersatu dengan jenazah istrinya di Tampang Alo. Di leang ini, wisatawan juga dapat melihat puluhan erong atau peti mayat berbentuk binatang, tau-tau, tengkorak, dan tulang belulang orang Toraja zaman dulu. Kuburan batu kuno adalah salah satu daya tarik wisata utama yang wajib kamu saksikan saat berkunjung ke Toraja. Hampir setiap daerah di Toraja memiliki destinasi wisata kubur kuno yang unik, namun belum terpublikasi dengan maksimal. Jadi, ayo ke Toraja, Land of the Heavenly Kings.